Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bu Hajat Teguh yang saya muliakan beserta keluarga, juga para asatidzah, jamaah yang dimuliakan Allah. Tentunya kita selalu bersyukur, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Ya rahimakumullah, bulan ini kita berada di bulan Rabiul Awal, yang mana bulan ini dalam suatu peristiwa dilahirkannya manusia yang agung, manusia yang istimewa, manusia yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Maka kita tentunya berharap mudah-mudahan di akhirat kita mendapatkan pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mencintai daripada kekasihnya tentunya berharap bagaimana yang dicintai itu juga mencintai kita. Sebab ada kalanya kita senang sama seseorang, orang itu senang gak sama kita, kan begitu ya. Kita pengen jemaah rahimakumullah jangan sampai cinta bertepuk sebelah tangan. Bunyi enggak, Bu? Enggak. Tapi kalau bertepuk kedua tangan bunyi. Sama juga jemaah rahimakumullah, kalau kita pengen dicintai Nabi Muhammad, supaya Nabi Muhammad kenal sama kita, ya kita harus serius cintanya kepada Nabi Muhammad. Disebut-sebut orang yang dicintainya itu, dibayangkan bagaimana alangkah bahagianya, senangnya, beruntungnya ketika kita nanti dikenali oleh Nabi Muhammad, lalu bersama-sama diajak oleh Nabi Muhammad yang punya kunci sorga. Jadi yang punya kunci sorga itu adalah Nabi Muhammad. Miftahul jannah biyadi. Jadi yang namanya kunci sorga itu biyadi, ada pada tangannya Nabi Muhammad. Jamaah dimuliakan oleh Allah, kita ini hidup di akhir zaman, punya nabi namanya Nabi Muhammad. Nabinya nabi akhir zaman, kita umat juga umat akhir zaman. Jadi umat paling akhir kita nih. Gak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Dan bakal akan terjadi yang namanya hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Al-Qari'ah.
Hari kiamat, mal qari'ah. Apa hari kiamat? Hari kiamat itu hari berakhirnya kehidupan. Berarti jamaah rahimakumullah, kita ini bakal pindah alamnya dari dunia ke akhirat. Nah, sorga itu adanya nanti di sono, di akhirat. Kalau di dunia mah kita dapat sorga dunia nggak lama. Orang kaya berapa lama sih jadi orang kaya? 70, 80 udah nggak, ya bakal ditinggal. Bahkan jamaah rahimakumullah, ada itu cerita segitu rumah gede bangetnya, ternyata jamaah rahimakumullah ditinggal oleh penghuninya, suami istri anaknya, ternyata memang dia meninggalkan dunia yang fana ini dan dia nggak punya ahli waris. Apa yang terjadi? Rumahnya terbengkalai. Itu rumah gede banget, namanya rumah takber Tuhan. Iya, karena emang nggak ada penghuninya. Akhirnya apa jamaah rahimakumullah, nggak ada yang berani menjual, orang punya orangnya udah mati. Akhirnya subhanallah, itu rumah segitu gedenya jamaah rahimakumullah tidak berpenghuni. Orangnya sudah menghadap Allah. Yang kaya dia pasti bakal menghadap Allah. Yang miskin juga sama, yang cantik sama, begitupun sebaliknya. Yang punya nama terkenal bakal meninggal dunia. Yang tidak dikenal bakal meninggal dunia. Di hadapan Allah jamaah rahimakumullah, yang berlaku adalah amal soleh kita. Makanya di dunia ini jangan pernah kita terlena. Saking asiknya amal dunia, kita lupa akan tujuan kita yang sebenarnya, yaitu bakal pulang ke negeri akhirat. Makanya suruh cari bekal sebanyak-banyaknya. Kudu rajin ngaji, rajin sholat, rajin zikir, rajin sodaqoh, rajin silaturahim. Maka itulah amalan-amalan yang menyebabkan kita akan selamat di negeri akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Minum dulu ya Bu ya. Alhamdulillah ya Allah, masih dikasih sehat Bu, dikasih nikmat panjang umur, bisa minum air putih. Sebab ada orang, mohon maaf, belum boleh minum air putih sebelum kentut. Iya, orang habis operasi. Ya Allah, benar Bu. Nunggu berapa jam? Kalau sudah buang angin, baru minum lah. Kita mah alhamdulillah nggak nunggu lagi Bu, minum aja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang cinta itu ada alasan mengapa kita cinta kepada seseorang atau sesuatu yang dicintai. Karena ada kelebihan pertama, yang kedua karena ada keindahan, yang ketiga karena apa? Karena seorang yang dicintai itu suka berbagi dengan kita. Nah, ini semua ada pada Allah dan ada pada diri Nabi Muhammad. Kenapa kita cinta kepada Allah? Karena Allah itu punya kelebihan. Apa kelebihan Allah? Allah punya kelebihan adalah walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi kita punya nih Bu, punya Allah, bukan punya kita. Ibu nempatin tempat tinggal Bu, rumah tuh kita bisa istirahat di rumah, itu dititipin sama Allah. Kan yang nyari duit saya Ustadz, ngumpulin duit buat beli material. Iya, tapi yang ngasih sehat siapa? Lalu yang ngasih rezeki siapa? Lalu yang ngasih kemudahan siapa? Bukankah ada cerita orang bangun rumah ternyata bertahun-tahun gak jadi? Ada nggak? Ada. Itu rumah 10 tahun subhanallah cuman bisa hanya berdiri, itu yang namanya tembok, belum diatapin. Ternyata ketika ditanya nih orang mana yang punya rumah, mohon maaf Ustadz, ini orang yang punya rumah ini ternyata usahanya lagi sedikit masalah sehingga nggak bisa nutup rumahnya. Akhirnya bertahun-tahun itu rumah
Karena kehujanan, kepanasan, lama-lama pada nyeprul temboknya, pada rusak. Ternyata nggak ngejamin orang tadi bisa bikin rumah kalau nggak diizinin sama Allah. Kita punya rumah, alhamdulillah. Walaupun rumahnya sederhana, ibu, kita nikmati aja. Yang penting nggak kehujanan, nggak kepanasan, bisa istirahat. Jamaah rahimakumullah. Masalah rumah mabu tergantung kitanya. Itu rumah dibikin indah, dibikin gak indah. Karena yang membuat rumah kita indah ada dalam hati. Coba jamaah rahimakumullah, rumahnya mah kecil, cuman hanya 60 meter, kamarnya 2, kamar kita sama kamar anak-anak, dikasih ruang tamu. Tapi yang 60 meter ini Masya Allah, rumahnya dipergunakan buat kebaikan. Suami istri anak-anaknya semuanya menghidupkan amalan ibadah kepada Allah. Waktunya masuk waktu sholat, itu semua keluarganya pada ibadah sholat. Di bulan Ramadan puasa, anak-anaknya pada disuruh belajar Al-Quran. Ayahnya juga rajin ke masjid, ke musola. Ibunya rajin ke majelis taklim, ke pengajian. Itu rumah 60 meter bu, jadi sorga. Ya bu, rumah 60 meter jadi surga. Karena apa? Di dalam rumahnya itu orang yang penuh syukur kepada Allah. Jadi kalau orang pengen disebut ahli syukur, ketika orang itu mau beribadah kepada Allah. Tapi ada rumah yang besar, ukuran 200 meter, kamarnya ada 6. Cuman hanya suami istri dan anak, yang lain kamar pada kosong. Karena memang dia mampu bikin rumah 200 meter. Tapi itu ayah bunda anak-anaknya nggak kenal Allah. Waktu ada azan dia masa bodoh nggak sholat. Di bulan Ramadan orang mah pada nahan lapar, dia mah asik-asik makan di rumah karena ngerasa dia nggak ada yang tahu kalau dia nggak puasa. Padahal Allah tahu. Bagus rumahnya mah 200 meter, mobilnya Masya Allah berderet ada 3, tabungannya jutaan. Tapi ketika dia tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun rumahnya besar tapi hatinya tidak mengenal Allah, dia miskin di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada adalah masalah. Orang kalau keluarga hidupnya tidak dibingkai dengan amal ibadah, pasti ada masalah. Yang ada adalah keluh kesah, gelisah. Makanya jemaah rahimakumullah, ada suatu keterangan bahwa yang namanya musibah itu terbagi menjadi 4. Ada musibah yang terkecil adalah kehilangan dunia, materi. Jadi materi ini kenikmatan yang kecil, musibah yang kecil. Jadi kalau seandainya di dunia ini jamaah rahimakumullah pernah kehilangan duit seandainya 5 juta, itu masalah kecil. Atau mungkin jamaah rahimakumullah kita beli motor baru, tuh motor Masya Allah dipakai berapa tahun, ternyata kadang ditipu sama orang. Itu masalah kecil. Saya ada jamaah cerita, dia teman tuh jamaah rahimakumullah di pengajian, cuman dia nggak tahu nih orang ngaji nih pakai cadar. Ternyata jamaah rahimakumullah ini misteri. Makanya ngelihat orang itu jangan ngelihat fisiknya, kita lihat kesehariannya, bagus gak ngomongnya, bagus gak perilakunya. Dia percaya 100%, ternyata ada niat jelek sama sahabat si A ini si B. Giliran dia bareng ngaji berapa kali pertemuan, gak kelihatan tuh mukanya tuh, karena ketutup. Ini orang jelek mah pinter nyamar hadirin, biar gak kelihatan, dikelabui itu dengan kesolehannya. Apa yang terjadi? Baru kenal berapa kali pertemuan di majelis taklim, pinjem motor. Dia ngontrak baru berapa bulan, dibawa motornya. Dicari-cari nggak tahu namanya orang baru. Tapi apa yang saya katakan, dunia ini adalah tadi kenikmatan yang kecil.
Musibah kehilangan benda itu adalah musibah yang kecil. Ikhlasin aja, nanti juga diganti sama Allah. Makanya hati-hati sama orang yang baru kenal. Jangan langsung mudah percaya. Ya, kecuali memang kita lihat dia rajin ibadah, akhlaknya bagus, dan kita yakin 100% nih, jelas dia adalah orang yang baik. Kalau dia minta tolong, wajib ditolong. Curiga boleh, ya kan, boleh. Waspada boleh. Karena tadi kalau sudah terjadi kecewa di mana? Kalau di depan namanya apa? Kekecewaan itu ada di belakang, ada di kemudian hari. Bu, jadi orang kecewa itu adanya di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Bener, makasih Bu. Regu 100 hadirin. Jadi kalau di depan namanya pendaftaran, kalau di belakang kecewa ya. Jangan sampai kecewa. Jadi jamaah rahimakumullah. Lalu yang kedua, ada musibah yang kedua. Berupa apa? Musibah ketika dia ngikutin hawa nafsu. Nafsu ini jamaah rahimakumullah namanya nafsu amarah. Pengennya itu terus seneng sama dunia, nggak akan ada habisnya. Namanya dunia mabuk, terus aja dikejar. Dan kita ngerasain. Mohon maaf, ini ngingetin saya pribadi. Namanya orang nggak ada puasnya, Bu. Kita di rumah nih punya baju udah 1 losin, berangkat ke pasar ada baju baru, model baru, pengen nggak? Pengen. Berarti nggak puas. Iya kan? Belilah di pasar itu, pasar apa namanya, Babelan. Ganti di pasar Setu, lihat lagi, emang ada keterangan, Bu. Itu yang namanya masuk ke pasar, minta perlindungan sama Allah biar kita dijaga sama Allah. Karena setan tempatnya di mana? Setan tempatnya di mana? Di mana-mana, tapi yang banyak di pasar. Bener Ustaz, emang setan banyak di pasar. Karena di sana interaksi jual beli, kadang ada yang jujur, ada juga yang nggak jujur. Tapi orang penjual, orang yang berjualan itu sunnah kata Nabi. Bu, orang yang jualan itu sunnah, karena Nabi jualan. Jadi sunnah dalam Islam, 1 berjualan, yang kedua, Bu, melihara kambing, sunnah. Nabi menggembala kambing. Jadi kalau ibu punya luas halaman, bikin kandang, tuh melihara kambing. Kenapa sabar orang melihara kambing? Kan, ibu nyari rumput sabar nggak? Apalagi musim kemarau, nggak ada tuh daun-daun yang hijau di sini. Nyarinya ke pondok timur, ya ke pondok timur nyari rumput ke sono, ke danau. Demi kambing tadi, latihan sabar. Apalagi kambingnya kalau dilepas, Bu. Kalau kambing dilepas ya rahimakumullah, itu kalau kita nggak sabar, langsung tuh kambing atuh masuk ke pekarangan orang, masuk ke kebun orang. Itu orang baru nanam singkong 1 bulan, habis daunnya kena si kambing bulan. Makanya kita sabar tuh, jangan sampai dilepas. Diingon namanya tuh. Diangon, kalau bahasa Jepangnya ingon, iya, diangon, itu sunnah tuh. Terus lagi jamaah rahimakumullah, sunnah dalam Islam adalah bagaimana kita senantiasa, ya, banyak amalan sunnah itu. Beri salam, salaman, Bu, senyum, ya kan? Salaman itu sunnah. Jadi jangan berat kalau ketemu sama orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, jabat tangan. Itu keduanya diampuni dosanya sama Allah. Jangan pagi-pagi bukan assalamualaikum, hai guys, halo gitu kan. Bukan begitu Islam. Assalamualaikum, assalamualaikum, itu sunnah. Sampai nggak ada orang pun masuk rumah, assalamualaikum, assalamualaikum, dijawab sendiri aja, waalaikumsalam, boleh. Karena salam itu doa.
Ada seorang datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini hidup susah banget. Susah melulu. Setiap usaha selalu mentok, nggak dapat untung." "Apa ya Rasul rumusnya?" "Satu, kalau masuk rumah ngasih salam. Waalaikumsalam." Orang nggak dibiasain sih. Ya, giliran anaknya masuk, karena kata gurunya kalau masuk ke rumah bilang salam ya sama orang yang di rumah. Nggak pernah ngasih salam. Giliran masuk anaknya "Assalamualaikum", disangkanya tuh anak orang lain kali. Giliran dibuka, "Elu tong", gua kira siapa. Ada nggak yang model begitu? Jangan, malah justru dijawab "Waalaikumsalam", "Alhamdulillah", bukan malah elu lagi. Kalau tahu elu mah gua kagak bakal jawab salam. Nah, ini model begini salah. Tetap dijawab "Waalaikum". Ini amalan sederhana, tapi subhanallah membuka pintu rezeki. Apalagi setiap ketemu sama orang, "Assalamualaikum", "Waalaikumsalam", "Waalaikum". Saya mah bu kenal atau nggak kenal, itu selalu ngasih salam sama orang. Sampai anak-anak santri saya itu setiap ketemu sama saya, "Assalamualaikum Abi", "Assalamualaikum Abi". Orang Kristen bocah ikut "Assalamualaikum" juga, "Alaikum Abi". Padahal Kristen dia. Padahal kan nggak boleh ya. Saya bingung nih mau dijawab apa enggak gitu. Ini nggak boleh. Kalau orang non Muslim nggak usah dijawab. Begitu. Iya. Jadi kalau ada orang non Muslim ngasih salam, nggak usah "Waalaikumsalam". Atau ada orang non Muslim kita nggak usah "Assalamualaikum", nggak usah. Karena salam itu milik orang Islam. Kecuali nggak tahu. Kalau nggak tahu, ya nggak apa-apa, diampuni sama Allah. Lalu selanjutnya jamaah rahimakumullah, ada musibah yang ketiga adalah musibah gagal paham. Gagal paham artinya gimana? Dia ini putus asa dari rahmat Allah. "Ya Allah, saya udah ibadah, rajin sholat, duhanya nggak putus, tahajudnya nggak putus, ngaji sampai ada majelis taklim, tapi kayaknya susah bahaya ya Allah, nggak maju-maju." Ini jamaah rahimakumullah namanya putus asa dari rahmat Allah. Itu nggak boleh. Jadi walaupun kita mendapatkan kesulitan harus baik sangka, namanya husnudzon. Ya sekarang kita belum dikasih nih, tapi suatu saat bisa jadi nanti Allah tunggu kapan yang terbaik, kita ini jadi orang yang sukses. Sebab kalau kita jadi orang yang sukses, khawatirnya lupa sama yang ngasih sukses. Begitu, makanya kita mah kudu sabar. Pengen banget kita haji, pengen umroh, belum juga ada rezekinya, ya sabar. Sekarang mah bisa nganterin saudara, bisa ngunjungin orang yang mau umroh, mau haji. Tapi nanti suatu saat dengan penuh keyakinan, kita nanti waktunya diantri nama tetangga berangkat haji dan umroh. Amin ya rabbal. Yang penting baik sangka. Pengen punya tempat yang layak, belum, ya sabar. Pengen punya kendaraan yang layak, belum, ya sabar. Pengen apapun jamaah rahimakumullah belum tercapai, orang yang beriman jangan pernah yang namanya putus asa dari rahmat Allah. Karena bisa jadi rezeki itu datangnya mungkin pas nanti sama anak kita. Giliran kita udah tua, udah 40, 50, anaknya udah pada lulus S1, pada kerja. Allahu Akbar. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Rumah kita yang mohon maaf belum bisa merenovasi. Dari anak yang alhamdulillah tuh pada sukses. Sebenarnya doa kita tuh 10 tahun yang lalu pengen punya rumah yang bagus karena anak 3 pada sukses, pada kerja, pada patungan. Yuk bagusin rumah emak yuk sama bapak. Pada patungan 50 juta, 50 juta bu. Alhamdulillah. Dengan sabarnya kelakon juga tuh bangun rumah bagus. Yang biasa pakai AC jamaah rahimakumullah, ketika kita dibawa tuh yang namanya acara resepsi di gedung pakai AC. Di rumah mau boro-boro Ustaz, pakai kipas juga kipas zaman dulu yang kadang-kala kalau disetel ngegeter. Tapi alhamdulillah Ustaz sabar. 10 tahun kemudian itu kamarnya dipasangin AC sama anak bungsu. Kebetulan anak bungsunya alhamdulillah punya derajat. Mama pengen nggak pakai AC?
AC itu yang mana sih? Itu loh mah kalau lagi tidur dingin adem. Nggak mau takut masuk angin, udah tua. Emang orang kalau udah tua mah Bu kadang serba salah. Panas-panas yang nggak enak, dingin-dingin takutnya masuk angin. Udah biarin mama alami aja pakai kipas tangan. Itu malah alami ya. Alhamdulillah. Tapi karena memang emaknya bijaksana, ya udah nak, sok pasang AC. Tapi jangan dingin-dingin ya. Disetel tuh sama anaknya. Tidur nyenyak, alhamdulillah. Udah tua 50 tahun, jamaah rahimakumullah. Itu dia tinggal menikmati ibadah. Nih kalau kayak kita nih, udah usia 50 tahun Bu, udah waktunya ibu mah kudu istiqomah di rumah ini. Jangan pernah lupa yang namanya sejadah tuh biar kelihatan terus. Jadi biar kita masuk kamar, keluar kamar tuh udah ngeliat sejadah. Bawaannya pengen nyambil wudhu, bawaannya pengen sholat, begitu. Ya, maka jamaah rahimakumullah, kalau kita nih jamaah ingatnya masalah ibadah, karena memang tadi ngelihat sejadah pengen ibadah, ya kan? Ngelihat tasbih pengennya terus zikir sama Allah. Ngelihat Yasin pengennya baca Yasin. Ya kan ibu-ibu kan sering baca Yasin kan? Sering surah Yasin mah pada hafal kan? Enggak hafal. Yasin. Yasin doang Yasin. Hafal Yasin mah. Iya, orang jamaah saya itu kalau baca Yasin di luar kepala semua, Bu. Ya enggak masuk-masuk. Ya pada di luar semuanya. Giliran baca Yasin pertamanya doang kenceng, Yasin wal Qur'anil Hakim, kesananya mah nama ruhi darada syai'an yaqulu kun fayakun. Ujung sama awal kenceng, tengah-tengahnya mah ngeglendeng. Shadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah ya. Maka biasain tuh begitu tuh baca Quran tuh di rumah, dikondisiin. Kalau bisa mah ditaruhin tuh abah tempat Yasin. Jadi biar keluar lihat Yasin pengen baca Yasin. Jangan malam Jumat doang. Baca Yasin tuh kalau bisa tiap hari. Entar ibu rasain deh. Orang kalau sering baca Yasin Bu, ibu nanti insya Allah nih terus ada aja rezekinya ngalir terus. Buktiin nih. Itu yang namanya kulkas selalu ada aja isinya kulkas. Yang namanya buah-buahan, orang di belakangnya kebon. Iya, ibu kan paling kreatif ya. Ibu paling kreatif, belakang ada kebon, ada pepaya ya diambil masukin kulkas. Ada jambu masukin kulkas, kreatif banget ya kan. Barokah ini. Tuh. Yang keempat, musibah yang paling berat adalah naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi pada orang yang beriman. Musibah dalam kondisi murtad. Bu, gara-gara dunia orang pindah agama, naudzubillah min dzalik. Ono romanya orang di luar Islam pada kaya-kaya ya, pada sukses-sukses, pada senang-senang, rumahnya bagus-bagus, kendaraannya bagus, pakaiannya bagus, ya, mau dandan apa aja bisa. Ternyata ada orang yang ngebujuk, Bu, ibu mau nggak pindah agama? Nah, tuh nggak mau, naudzubillah min. Datang itu orang tadi ngebujuk, kalau ibu mau kaya nanti saya jamin. Tuh, naudzubillah min. Ini namanya menggadaikan keimanan demi harta. Ini namanya kalau meninggal su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Datang tuh seorang, ibu mau nggak ngikut saya? Nanti hari Minggu pada ke tempat ibadah saya. Nanti ibu saya jamin tiap bulannya 5 juta. Tuh, terus makan saya jamin. Yang penting tinggalin Islam. Ini musibah terbesar. Karena apa? Dia mencari dunia, meninggalkan agama yang diridhoi Allah. Nauzubillah min. Ini tidak sedikit cerita seperti itu. Makanya hati-hati jamaah rahimakumullah, kalau kita nyari calon mantu, jangan karena ngelihat kayanya doang. Lihat agamanya. Agamanya bagus enggak?
Kalau calon mantu datang ke rumah kita, masuk waktu zuhur, hayalah sholat, calon mantu izin sama calon mertua, Bun, ini musola mana ya Bun? Tuh calon mantu begitu tuh Bu. Oh musola, oh no, nggak jauh 50 meter. Itu calon mantu, ada ajan dia sholat, nih mantu bakal ngangkat derajat ibu. Jangan sampai mantu datang ke rumah kita mobilnya gonta ganti melulu. Kemarin Fortuner, besok Avanza, besoknya Alphard, besoknya Masya Allah gua gonta ganti mobil. Nggak taunya cuman Grab hadirin. Iya, orang mobilnya banyak Grab. Iya. Jadi jamaah rahimakumullah, jangan tertipu dengan fisik. Calon mantu datang ke rumah kita, tiap datang Masya Allah bawa durian sekarung. Ini iya. Ini kata calon mertua. Iya, ini nih mantu kaya raya ini. Iya. Tapi nggak dilihat nih mantu, mohon maaf. Bagus nggak akidahnya? Ini cerita begitu, kisah nyata Bu. Giliran tuh mantu jamaah rahimakumullah, ada orang kaya raya dia datang, nggak ditanya agamanya apa, nggak taunya agamanya Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Main diterima aja Bu. Dengan syarat, nak, kamu boleh nikahin putri saya, tapi kamu harus mu'alaf dulu masuk Islam. Apa yang terjadi Bu setelah masuk Islam? Udah nikah nih, dibawalah anaknya ke luar negeri. Mama, ini putri mama saya bawa ya ke luar negeri, ke Belanda. Oh kata ibunya, alhamdulillah nanti saya bakal ketemu sama daerah Belanda. Padahal Belanda nggak jauh dari Rawalumbu Ngetan. Iya. Allahu Akbar, seneng banget dia. Ntar kapan-kapan saya ke Belanda naik kapal. Bukan kapal, pesawat. Kalau kapal mah laut. Ya cuman orang kan ya bilang pesawat, kapal juga ya. Apa yang terjadi setelah nikah? Anaknya dibawa ke Belanda. Setelah di Belanda bertahun-tahun, karena memang dia agamanya Kristen dari kecil. Akhirnya di sana dipaksa istrinya. Mama, I am orang Belanda. I am you. Udah pokoknya bahasa kita aja deh ya, jangan bahasa Belanda deh, orang juga kagak ngerti. Pokoknya situ harus pindah agama, ngikutin Papa Kristen dulu. Papa nikah sama situ karena memang seneng kamu cantik. Sekarang kamu mau nggak mau harus ngikut agama Papa. Bingung Bu. Sementara ibunya mohon maaf di sono, dia taunya mantunya Muslim, mu'alaf. Apa yang terjadi? Ya Allah, dibaptis itu anaknya pindah agama. Ini musibah besar. Kalau musibah kehilangan yang namanya materi mah kecil. Musibah kita ngikutin hawa nafsu, namanya manusia, ada kalanya nafsunya yang positif negatif. Nafsu kadangkala kita suudzon, ya namanya manusia, ada husnudzon, ada suudzon. Tapi ada yang musibah besar ketika agamanya dijual demi materi. Akhirnya ditelepon nih, Mama, ntar katanya mau dijemput Ma. Iya ke Belanda. Alhamdulillah senang ke Belanda. Udah dibeliin tiket. Datang jamaah rahimakumullah. Diambillah ibunya dari daerahnya, naik pesawat ke Belanda. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Mau nggak mau, karena memang anaknya pindah agama. Ini ibu sebatang kara mau tinggal di sono di saudaranya, ngikutin ama anaknya, dan mau nggak mau akhirnya dia dipaksa pindah agama. Nauzubillah min. Hati-hati sama calon mantu. Jangan lihat kayak yang penting agamanya. Nih saya kasih tahu nih sama ibu-ibu ya, Bu, ini jangan bilang sama siapa-siapa ya. Ini mah cukup rahasia kita aja. Iya Bu, ibu kalau pengen nih senang ya hidupnya berkah nih Bu. Anak cucu kan kita butuh ya doa dari anak cucu kita, cicit kita. Kita butuh nih, karena kita kalau nggak ada, kita butuh yasin mereka. Cari mantu Bu, ini diem ya, jangan kencang-kencang. Nyari mantu yang bisa ngaji. Bener saya serius. Walaupun nggak punya,
Bu, yang penting lulusan pesantren. Yang penting jangan pernah lepas sarung. Nyarung lulu, sorbanan lulu, kopiahan lulu. Hah? Ini nih yang bakal ngangkat derajat ibu. Bener saya mah serius. Saya makanya cari mantu, ya Allah, udah saya emang nggak muluk-muluk lah. Kalau memang ada santri dari pesantren, dia punya ilmu, bagus akidahnya, bagus ibadahnya, bagus akhlaknya, udah saya ambil buat mantu saya, biar nggak bawa apa-apa. Karena pasti dapat jaminan ini anak bakal ngangkat derajat saya dunia akhirat. Barangkali ibu ponakan punya ada yang dari pesantren, boleh sama saya aja besanan. Iya, Allahu Akbar. Bu, nanti ibu buktiin 10 tahun kalau kita punya mantu ustadz, punya mantu dari pesantren, rajin ibadah. Itu mantu kita, Bu, setiap 5 waktu ada di masjid. Ya ajan lah, ya jadi imam lah, ngajarin bocah-bocah ngaji. Buktiin 10 tahun apa yang terjadi sama mantu kita. Bakal dibeliin Mio, Ibu. Oh, ya udah kagak mesti Mio mah ya. Bakal dibeliin motor apapun, bakal dibeliin apapun itu sama anak soleh tadi. Gak bakal perhitungan. Karena tadi anak mantu tadi itu ngerti agama, gak bakal lawan. Sama mertua enggak, yang ada sayang. Datang tuh mantu santri, Bu, datang-datang pasti dibawain martabak. Bener. Waalaikumsalam. Mantu pada sehat tuh? Iya. Bawa apa tuh? Enggak tahu mah. Itu tadi mampir di sono dibuka. Ya Allah, martabak telur, martabak manis, Bu. Alhamdulillah. Tuh mantu yang model begini emang susah awalnya mah, datang ke rumah kita susah. Kelihatannya mah naik sepeda. Benar, Bu. Makanya dulu mohon maaf saya waktu nyantri Bunda Bu Haji, pulang-pulang. Nih, Bu, nih cerita sedikit ya, 3 menit lagi. Iya. Itu, Bu, ceritanya saya pulang dari pesantren, ada perempuan yang senang sama saya, orang kaya, anaknya Wahaji. Iya, dia senang sama saya. Dia bilang sama ibunya, "Ma, saya senang sama Pak Ustadz Nur." Iya, "Jangan sama Ustadz. Ustadz man tadi kasih nggak bakal dikasih makan yang enak. Dia mau paling kerjaannya tuh tahlilan, dia marhabanan. Iya, jadi makan ayamnya sewaktu-waktu kalau ada acara." Iya, jadi andalannya besek Ustadz mah. Bener, saya buktiin, Bu, saya nangis. Ketika tadi perempuan yang senang sama saya, biar saya rekam nih, Bu, biar istri saya biar tahu, biar. Iya, saya rekam. Iya, kata saya, "Ya udah Neng, kalau memang nih ya, kalau memang dia pengennya yang kaya ya udah, emang Pak Ustadz mah orang nggak punya." Kata saya gitu. Bener, serius, Bu. Biarin, nggak apa-apa. Iya, kata saya, "Ya udah salam sama mama bapak." "Ya udah maafin ya Pak Ustadz." "Iya, nggak apa-apa." "Iya, maafin." Ini serius ini kisah nyata saya. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Allahu Akbar walillahil hamd. Ternyata berjalannya waktu saya merantau, Bu, ke Bekasi. Itulah tadi orang yang punya ilmu diangkat derajatnya sama Allah. Saya ke Bekasi nggak bawa apa-apa, cuma bawa sarung, sorban, sama kemeja, hadirin, sama kopiah, modal ilmu. Ternyata alhamdulillah bisa ngontrak, dari ngontrak bisa beli rumah, bisa beli kendaraan, bisa kuliah, bisa punya kerjaan. Saya pulang ke kampung, Bu, alhamdulillah, sampai di sana ketemu sama mantan. Kata saya, iya, kata dia, "Romanya Pak Ustadz tuh sekarang mah banyak kemajuan," katanya. "Bu, yang sekarang calon besan dulu yang sama saya, Bapak kecewa banget. Akhirnya ngomong ke mak saya, kalau tahu begitu mah kenapa nggak sama Ustadz Nur aja." Nah, saya tuh kan penyesalan ada di di depan, namanya pendap. Udah itu aja deh, karena mau ngaji Maulid Nabi nggak usah lama-lama, udah setengah jam aja. Alhamdulillah, banyakin datang ke pengajian. Orang datang ke pengajian, Bu, itu pahalanya sama dengan berkunjung nengok 1000 orang sakit. Masya Allah, pahalanya. Ibu datang nih ke Maulid Nabi,
Ibu pahalanya sama dengan ibu menjenguk 1000 orang sakit. Jujur, ibu pernah nggak jenguk orang sakit sehari 3 atau 5? Boro-boro, wong 1 aja kadang kelewatan lu. Emang kagak jenguk si Fulan? Aduh kagak sempet, repot banget. 1 aja kagak sempet kita nyambangin dia. Dengan kita ngaji, itu pahalanya seperti orang menjenguk 1000 orang sakit. Terus sunnah, Bu, kalau ngejenguk orang sakit tuh ada sesuatu yang dibawa. Iya, nanya dulu ke keluarganya. Nih dia orang yang sakit nih suka apa biasanya? Oh dia mah suka apel, beliin apel 5 kilo biar cepat sehat. Begitu datang tuh ke orang sakit. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Allah, cepopon ya, sehat alhamdulillah. Iya sehat ya alhamdulillah. Oh repot-repot bawa apa gitu kan? Alhamdulillah ini bawa apel ya, udah lumayan lah buat ngemil-ngemil ya biar nggak pahit mulutnya. Itu datang lagi tuh Ce Edo ada, Ce Edo ada nggak ada ya? Sama Waalaikumsalam. Ce Edo memang dia mah orang nggak ngerti ya, teman-temannya pada bawa roti gitu ya, pada bawa kue biskuit kaleng gitu kan, ada bawa buah. Ce Edo mah lengoh dia ke situ. Waalaikumsalam. Gimana rasanya? Sakit ya? Udah 2 hari nih meriang. Begitu. Iya Ce Edo datang ke situ nggak bawa apa-apa. Iya kata Ce Edo ya, orang mah kalau pengen cepet sehat mah ya kudu banyak ngemil, makan vitamin. Kata yang sakit gimana mau ngemil, orang situ kagak bawa apa-apa gitu. Jadi jamaah rahimakumullah, sunnah bawa sesuatu ke orang sakit. Paling tidak bawa doa. Begitu, bukan bawa dompet, doa. Dompet nomor berapa? Waalaikumsalam. Terus dikasih ini Bu, nasihat yang bagus. Sakitnya mah kenapa? Itu sakitnya kepalanya tuh sering muter-muter. Insya Allah sehat, udah. Jadi dihibur orang sakit tuh. Sakitnya apa? Muter-muter ya, repot muter-muter mah. Lama di rumah sakit model begini mah. Itu nambah waduh begitu. Jadi jangan pernah bikin sumpah ke orang sakit. Hibur biar cepat sehat. Amin ya robbal. Begitu Bu. Walaupun mungkin penyakitnya agak lumayan serius, ibu jangan pernah bilang ini sakitnya berat. Penyakit itu akan ringan kalau minta sama Allah yang ringanin penyakit dan bisa hilangin penyakit. Amin ya robbal. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Al-Fatihah buat orang tua kita yang udah pada nggak ada. Ya, terus lagi para sesepuh yang ada di lingkungan sini yang udah pada nggak ada, guru-guru kita yang udah pada nggak ada, mudah-mudahan diterima iman Islamnya oleh Allah. Dan kita pun yang rajin ngaji, rajin ibadah, semoga dicukupkan rezekinya sama Allah, rezeki yang berlimpah ruah, yang berkah buat anak cucu kita biar pada senang hidupnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasul ajmain. Ya Allah ya rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi ni'amika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbi ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbana shaghara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamul mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.